Anjir. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam hari ini bisa kita berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita saat teduh 1-2 menit dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan judul Bapakku Datang. Ku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku, katakan Bapakku datang. Nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita tenangkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Di mana Engkau telah menolong menyertai kehidupan kami Tuhan dari pagi, siang hingga sampai pada malam hari ini. Kami percaya Bapa bahwa itu semua bukan karena hebatnya kami di hadapan-Mu, melainkan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini juga para hamba-Mu yang telah berkumpul, kami percaya Tuhan bahwa kami tak selanya menghadap Engkau pada malam hari ini, karena sungguh banyak dosa dan perbuatan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat di hadapan-Mu di atas kerajaan sorga. Pada malam hari ini Tuhan, inilah ibadah kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, dari awal hingga kami pertengahan hingga kami akhir nanti, hanya
Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Ini hidup kami ya Bapa, ini kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk itu mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan judul lagu Tuhanlah Kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita ulang dari lagu ini dengan mengatakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita angkat lagi satu lagi pujian dengan judul Lebih dari Pemenang. Lebih dari pemenang, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita akan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulang dari awal dengan mengatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang dari awal Bapak Ibu dengan mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, kasih kesempatan kepada pemberitaan firman Tuhan. Oke. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Dan kini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mungkin teman-teman yang memungkinkan untuk on cam bisa on cam dulu, bisa on kameranya supaya saya lebih semangat berbicara, ya kan? Nah, sebelum kita berdoa, sebelum kita melanjutkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama di Komsel Kemenangan Yesus Generation untuk kembali beribadah bersama-sama, merindukan hadirat Tuhan ada bersama kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan kami rindukan ada sesuatu yang baru yang kami terima dalam ibadah pada malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kiranya melalui firman-Mu ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan, yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua di dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Salam. Shalom. Oke, mantap. Nah, oke Bang, siap. Terima kasih responnya Bang Ardianus. Pada malam hari ini ya seperti yang sudah kita lihat mungkin ya di flyer, di grup, di media sosial kita, malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, tentang Undio God Message. Nah, sebenarnya ini bukan dari bahasa Inggris ya, ini bukan dari bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman tahu yang sering menggunakan Microsoft Word ya, menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Office, biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu di Microsoft Word ya, tanda ini pasti ada. Nah, tanda ini pasti ada. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengembalikan pekerjaan kita. Jadi ketika kita mungkin mengerjakan sesuatu di Microsoft Word, mengetik sesuatu, kemudian ada satu kesalahan, kita bisa melakukan mengembalikan data kembali dengan mengikuti perintah undo ya. Nah, atau biasanya perintah ini kita lakukan dengan sederhana, yaitu menggunakan Ctrl Z ya, biasanya di Microsoft Word yang kita pakai untuk bekerja. Nah, teman-teman, apa yang saya mau sharingkan tentang topik kali ini, sebenarnya ini supaya lebih menarik aja, makanya saya buat temanya undo ya. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang God message ya, perintah Allah untuk berbalik kepada Allah, perintah Allah untuk kembali kepadanya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membaca firman Tuhan dulu dalam Yoel ya. Yoel pasal 1 ayat 12 ya, sudah ada di di PPT teman-teman, sudah ada di layar HP teman-teman semua, langsung bisa baca di situ. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Nah, sebelum kita lanjut memahami tentang apa yang dimaksud dalam Yoel pasal 1 ayat 12 ini, saya ingin kita membahas dulu, karena di kitab Yoel ini sendiri sebenarnya bagi saya kita nggak bisa membedakannya ya. Maksudnya ketika kita bahas dari pasal 1 sampai pasal 3 itu seharusnya dibahas secara keseluruhan, tidak bisa dipisah-pisah. Namun secara sederhana kita akan belajar behind the story, cerita di balik ajakan atau seruan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, kitab Yoel ya, ini yang saya temukan, kitab Yoel berisi tentang peristiwa bencana yang menimpa umat Tuhan dan perintah untuk bertobat. Ya, teman-teman kalau baca Yoel pasal 1, di sana dijelaskan secara rinci bencana-bencana apa yang akan dialami oleh umat Tuhan. Sorry, klarifikasi tadi ayatnya tadi pasalnya bukan pasal 1 ya, tapi pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 12. Nah,
Kemudian Yoel sendiri juga sering dianggap sebagai kitab yang menceritakan tentang hari Tuhan. Nah, perlu kita pahami bahwa hari Tuhan yang dimaksud dalam kitab Yoel ini adalah tidak hanya mengacu kepada kedatangan Tuhan, tetapi hari Tuhan dalam kitab Yoel ini mengacu kepada juga mengarah kepada hukuman untuk umat Allah. Nah, kita lanjut. Seruan pertobatan, andiu, perintah untuk kembali kepada Tuhan. Kok di Yoel ini ada ayat seperti ini, ya? Kok di Yoel ada ayat seperti ini. Nah, rupa-rupanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, setelah saya selidiki, apa sih masalah yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu sehingga Tuhan memberikan perintah melalui Nabi Yoel untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Yoel sendiri tidak dijelaskan secara spesifik sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi pada saat itu sehingga mereka harus berbalik kepada Tuhan. Bahkan nanti kita akan lihat hal-hal yang cukup dahsyat yang akan mereka alami nanti. Kita akan bahas. Namun kita bahas hal ini dulu. Nah, ternyata orang-orang yang ada di orang-orang Israel pada saat itu, ya. Ini saya mengutip satu ayat, ya, dari Yoel pasal 1 ayat 5a. Begini firman Tuhan. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Nah, rupa-rupanya saya tidak membahas secara spesifik tentang mabuk. Tapi ini adalah salah satu contoh dosa yang terdapat di dalam Yoel yang membuktikan bahwa ternyata posisi orang-orang pada saat itu, posisi umat Allah pada saat itu, mereka sedang mengalami kemerosotan moral. Mereka sedang mengalami kemunduran perbuatan yang baik dan yang buruk. Mereka sedang mengalami posisi di mana kehidupan mereka hidup di dalam keinginan mereka sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan kemerosotan moral. Nah, jadi ini hanya contoh, tapi dari berbagai sumber yang saya temukan, semuanya sepakat bahwa ini pemabuk ini adalah salah satu contoh bahwa orang-orang pada saat itu mengalami kemerosotan moral, sehingga mengakibatkan hubungan mereka dengan Tuhan itu semakin jauh. Hubungan mereka dengan Tuhan semakin jauh. Nah, ini masalah besar, teman-teman. Ini masalah besar. Ketika hubungan dengan Tuhan semakin jauh, maka akan terjadi yang namanya degradasi kekudusan. Degradasi kekudusan itu adalah kemunduran kekudusan. Nah, artinya bahwa contoh yang membuktikan bahwa umat Allah benar-benar tidak punya kepekaan moral dan tidak memahami, tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu mencemarkan kekudusan Allah. Mencemarkan kekudusan Allah. Nah, itulah alasan kenapa di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dijelaskan secara spesifik di sana Yoel menyerukan untuk berbalik lagi kepada Tuhan, dan itu adalah perintah langsung dari Tuhan untuk orang-orang Israel pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kekudusan? Seperti apa sih kekudusan yang dilanggar itu, ya? Nah, teman-teman, perlu kita pahami bahwa kata kunci dari kekudusan Allah itu adalah tindakan, ya. Biasanya kekudusan ini juga dipahami sebagai kesucian hati. Tetapi pada prinsipnya, ya, ketika di dalam perjanjian lama juga dijelaskan bahwa ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya bertindaklah kamu sesuai dengan apa yang aku kehendaki sebab aku pernah bertindak kepadamu. Jadi kekudusan itu sendiri tidak hanya berfokus kepada kesucian hati, tetapi tindakan. Tindakan itu yang seperti sudah kita bahas dari awal, yaitu berbicara tentang moral, perbuatan yang baik dan yang buruk. Nah, tindakan orang-orang Israel pada saat itu, tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka mengalami kemerosotan moral, itu menjadi masalah. Akhirnya mencemarkan kekudusan Allah dalam diri mereka, teman-teman. Nah,
Kekudusan sendiri seharusnya punya batasan, ya. Ini saya bawa kita lebih dalam lagi dulu. Kekudusan sendiri sebenarnya tindakan yang dibatasi, ya, dibatasi. Dan saya pikir kita semua sepakat bahwa kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel jauh lebih dulu, ya, ketika mereka keluar dari Mesir, di dalam Keluaran pasal 20 mereka menerima 10 perintah. Nah, inilah yang menjadi hukum moral tadi yang saya sampaikan dari awal. Hukum moral itu diatur dalam 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah. Nah, itulah yang membatasi tindakan-tindakan kita supaya kita paham apa yang baik, mana yang benar di hadapan Tuhan, mana yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga itu membatasi kita dalam bertindak dan membantu kita untuk tidak mencemarkan kekudusan Allah itu sendiri. Nah, konteksnya di dalam Yoel ini tadi dijelaskan, sudah saya jelaskan dari awal bahwa kemerosotan moral itu sangat-sangat parah sekali. Artinya mereka sudah keluar dari batas itu. Mereka keluar dari batas itu sampai akhirnya ada peringatan yang Tuhan berikan untuk mereka. Nah, peringatan-peringatan seperti apa, teman-teman? Di dalam Yoel pasal 1 kita kalau teman-teman baca di sana dijelaskan bahwa tanah mereka tidak akan menghasilkan panen, ya. Kemudian mereka akan mengalami kekeringan, gandum mereka semuanya dilahap oleh belalang dan lain sebagainya macam. Artinya ada peringatan yang besar, ada peringatan yang begitu dahsyat dari Tuhan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa gandum, ya, air, tanah, hasil-hasil panen dari tanah pada saat itu adalah penghasilan utama mereka. Penghasilan utama mereka. Jika hal itu gagal, maka mereka tidak akan bisa melangsungkan kehidupan mereka. Karena sumber utama kehidupan mereka dari situ. Mereka makan dari hasil tanah itu. Namun diperingatkan di dalam Yoel pasal 1 bahwa itu semua akan hangus. Tidak akan ada panen. Semua binatang ternak mereka akan hangus, akan mungkin mati kelaparan, tidak ada air. Ada kebakaran yang begitu besar. Saya lihat ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat sebenarnya, ya. Dengan demikian penghukuman seperti ini sangat dahsyat, ya. Dapat disimpulkan bahwa kemerosotan moral orang-orang pada saat itu sangat besar juga. Mereka terlalu jauh dari Tuhan. Mereka terlalu jauh dari kekudusan Tuhan. Oke, kita ini impact, dampak dari kemerosotan moral, dampak dari mencemarkan kekudusan Allah, yaitu berada di dalam kesulitan dan kehilangan sukacita. Ya. Yoel pasal 1 ayat 16 begini firman Tuhan, bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Nah, ini terjemahan baru, tapi coba teman-teman perhatikan di Yoel pasal 1 ayat 16, ini versi mudah dibaca, ya. Versi mudah dibaca. Begini firman Tuhan, makanan kita telah habis, sukacita dan kegembiraan berlalu dari bait Allah. Bisa dibayangkan nggak tuh? Kemerosotan moral yang begitu besar, ya, membuat Tuhan harus bertindak dengan penghukumannya dengan tujuan untuk menyadarkan mereka, untuk memperingatkan mereka, tetapi dengan hukuman yang begitu luar biasa. Apa yang pertama? Makanan kita telah habis. Bukankah makanan kita telah habis dan sukaria, sukacita, kegembiraan telah berlalu dari bait Allah. Nah, saya pikir ini adalah salah satu bentuk yang harus dihadapi oleh orang-orang pada saat itu bahwa ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, rupanya orang-orang pada saat itu mengalami hal ini. Mereka berada dalam kesulitan karena hubungan mereka dengan Tuhan semakin jauh. Nah, teman-teman, saya pengen ajak kita semua untuk melihat kehidupan kita saat ini. Mungkinkah kita sedang dalam kesulitan saat ini? Di dalam keluarga dan lain sebagainya. Mungkinkah kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kok sepertinya saya nggak bisa bergerak di bagian sini, gitu kan? Nah, hal ini yang harus kita sadari bahwa
kita harus mampu mengintrospeksi diri. Harus mampu mengintrospeksi diri. Kenapa? Karena di dalam konteks ini dijelaskan bahwa semua ini terjadi karena kesalahan mereka, karena mereka mencemarkan kekudusan Allah, sehingga dampak-dampak besar ini mereka harus hadapi. Mereka harus berada di dalam kesulitan. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, terkadang hal-hal kekudusan ini kita sering anggap remeh ya, sering anggap remeh. Yang sering saya dengar biasanya berkata begini, maklumlah kita masih manusia, maklum kita masih hidup di bumi ya kan. Tetapi sebenarnya kita harus paham juga bahwa memang masih manusia, kita memang masih hidup di bumi, kita memang masih hidup di dunia. Tapi satu hal yang perlu kita pahami adalah kita punya hak istimewa dari Allah. Kita punya hak istimewa dari Allah. Jadi, dan hak istimewa itu yang mengharuskan kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya pikir inilah hal yang tidak dipahami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka tidak memahami bahwa mereka itu adalah orang-orang istimewa yang seharusnya kehidupannya harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saya mau ajak kita pada saat ini, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sedang mengalami hal ini juga atau gimana? Ya, harus mampu memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kalau di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa dari awalnya adalah hamba dosa, kemudian diangkat menjadi anak Allah. Dari hamba menjadi anak. Tentunya ada tanggung jawab yang kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Taurat. Itu aja batasan kekudusan Allah itu dimulai dari 10 hukum itu. Nah, ketika kita berpaling dari situ, maka kita mencemarkan kekudusan Allah, hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh, maka dapat dipastikan ketika kita berada dalam kesulitan, jangan salahkan Tuhan. Saya tegaskan itu untuk teman-teman semua. Jangan pernah salahkan Tuhan, ya. Introspeksi diri, ya. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kesulitan-kesulitan dalam finansial, keluarga, ekonomi, usaha, bisnis, karir, dan lain sebagainya, kesulitan menemukan jodoh mungkin dan lain sebagainya. Cross check diri dulu, lihat dulu hubunganmu dengan Tuhan udah dekat atau malah menjauh. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah dijelaskan bahwa sukacita dan kegembiraan mereka telah hilang. Tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan dalam diri mereka. Dan memang jelas orang yang jauh dari Tuhan, maka dia tidak akan menerima sukacita dari dalam dirinya. Jadi perlu kita cek tuh kehidupan kita saat ini. Ada orang-orang yang berhasil, tapi kok sepertinya aku nggak sukacita gitu ya. Kok sepertinya aku nggak bisa merasakan sukacita. Nah, cross check kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya kembali ke situ. Semuanya akan kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita dekat dengan Tuhan ataukah kita malah jauh dari Tuhan, gitu kan? Nah, itu kembali kepada teman-teman semua. Nah, bentar, ini agak bermasalah nih, agak sulit. Bentar ya teman-teman, sabar. Ya. Nah, seruan pertobatan dalam Yoel pasal 2 sebenarnya adalah kesempatan terbaik dari Tuhan untuk kita kembali kepadanya, untuk kita kembali membangun hubungan kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih ya. Kita sepakat itu semua ya. Dan saya pikir perintah Tuhan untuk bangsa Israel melalui Nabi Yoel ini adalah bukti bahwa Allah menunjukkan kekudusannya. Ingat teman-teman, tadi saya jelaskan dari awal bahwa kekudusan Allah, kata kuncinya adalah tindakan Allah yang tanpa batas.
Kemudian di dalam Yoel pasal 2, setelah orang-orang Israel mengalami kemerosotan moral yang begitu dahsyat, ya, Tuhan masih saja memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Wow, itu sangat luar biasa. Dan saya pikir itu adalah bukti bahwa Tuhan menunjukkan aku ini kudus. Tuhan kudus. Tuhan menunjukkan bahwa dia kudus. Dengan tindakannya yang tanpa batas itu, memberikan kesempatan untuk kembali kepada dia. Nah, teman-teman, jika seandainya kita sedang dalam kondisi seperti ini, mungkin hubungan kita dengan Tuhan jauh, mungkin ada hal-hal yang kita mengalami kemerosotan moral juga. Kehidupan kita sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya pikir kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu kembali kepada Tuhan sebab saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kembali kepada Tuhan. Bangun hubungan lagi kepada Tuhan, ya. Pemulihan diri, teman-teman. Pemulihan diri itu yang paling penting. Kemudian pemulihan situasi dari tadi keadaan sulit, kehidupan kok sepertinya tidak bisa berjalan dengan baik, kehidupan kok sepertinya agak susah untuk berkembang. Kita akan mengalami pemulihan dari kesempatan ini ketika kita merespon seruan pertobatan saat ini. Loh, Kak Stephen, kok bisa-bisanya orang Kristen bertobat kembali gitu kan? Kok bisa-bisanya orang Kristen bertobat kembali? Nggak salah. Nggak salah. Memang setiap hari kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jangan ada yang malu untuk mengaku dosa kepada Tuhan lah. Untuk minta ampun sama Tuhan. Bukan hanya orang yang belum percaya Tuhan yang harus bertobat. Kita perlu mengintrospeksi diri kita setiap saat dan terus berbalik kepada Tuhan jika seandainya kita sedang menjauh dari Dia. Supaya apa? Kita mengalami pemulihan diri. Pemulihan situasi keadaan kita saat ini. Pemulihan relasi kita kepada Tuhan. Pemulihan hubungan kita kepada Tuhan. Yang tadi semakin menjauh, sehingga kita berada dalam kesulitan, sukacita kita hilang, kehilangan relasi dari Tuhan. Itu akan dibangun kembali ketika kita mau merespon bahwa Tuhan mau kita berbalik lagi kepadanya saat ini. Saya nggak tahu apa yang kita alami saat ini. Kemudian sukacita yang melimpah, ini adalah kesempatan yang terbaik, teman-teman. Jadi perlu kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan saat ini, ya. Jadi ini sebenarnya agak banyak, tapi saya tadi berusaha untuk rangkum supaya tidak begitu memakan waktu, teman-teman. Tapi apa yang mau saya sampaikan, pesan firman Tuhan pada malam hari ini adalah berbicara tentang perintah untuk kembali kepada Tuhan. Dengan berbagai macam gejolak-gejolak dalam diri kita, dengan berbagai macam hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan dari awal, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Mungkin kita sedang berada dalam posisi seperti itu. Namun saya pastikan bahwa malam hari ini Tuhan terbuka, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan menunjukkan kekudusannya, Tuhan menunjukkan kekudusannya dengan tindakannya bahwa Dia mau kita untuk berbalik lagi kepadanya. Bukan karena kita sudah menjadi orang Kristen saat ini, tapi karena memang kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita terus berlarut-larut dalam kehidupan kita yang hidup dengan seenaknya, ya, nggak bisa, karena kita udah ada batasannya. Kita sudah dibatasi dengan hukum-hukum Tuhan yang masih relevan saat ini untuk kita lakukan. Jadi teman-teman, jika kita merasa bahwa kehidupan kita semakin menjauh dengan Tuhan, kita harus melakukan pertobatan, kita harus merespon perintah Tuhan untuk kembali kepadanya. Dengan itu, saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menjelaskan lebih detail lagi firman Tuhan pada malam hari ke dalam hati kita masing-masing, dan mari merespon firman Tuhan dengan baik karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami telah belajar bagaimana kami harus membangun hubungan kami kembali dengan Engkau, Tuhan. Di masa-masa kami mengalami kesulitan, mungkin itu juga merupakan peringatan dari Tuhan
bahwa kami semakin menjauh dari Engkau Tuhan, sehingga kami berada dalam kesulitan, sukacita kami hilang, dan malam hari ini kami mau mengambil keputusan, kami mau merespon firman Tuhan, kami mau menghargai Tuhan, bahwa kami mau kembali kepada Engkau saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Tuhan mau kembali lagi memberikan kesempatan kepada kami untuk berbalik kepada Engkau Tuhan. Ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih pemberitaan firman Tuhan oleh kepada hambanya yang telah menyampaikan kepada kita pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Dan semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan untuk malam hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita setiap pribadi, lepas pribadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Jika ada topik doa atau yang perlu didoakan, bisa disampaikan melalui chat. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita dengan judul lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita ulang dari awal dengan mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, katakan Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita ulang dari dalam awal lagu ini dengan mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa,
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, tunaikan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan, tunaikan syukur. Ku naikkan